Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Selasa malam ini sudah tanggal 7 bulan 7. Angkanya sama Bapak ya, bukan secara kebetulan. Hari ini tanggal 7 bulan 7, angka sempurna. Dan ternyata malam ini kita mau baca firman Tuhan, bahwa Yesus katakan kepada salah seorang penyambut di sebelah kanan, bahwa hari ini engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Angka 7 angka sempurna. Dan menjadi iman buat Bapak Ibu bersama saya, bahwa rumah kita ada di dalam kerajaan surga. Saya Pastor Yakob Rahman, kami akan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 439. Rumahku ada di dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, bukan secara kebetulan. Dan kita cinta Tuhan. Komitmen kita, ayo, kita mau cinta Yesus, kita mau setia, kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Yesus. Karena janji Tuhan, engkau akan ada bersama dengan aku di dalam kerajaan surga. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku selalu ingat janji Tuhan, rumah di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku selalu ingat janji Tuhan, rumah di surga. Amin. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Keluarga kita adalah di dalam surga. Amin. Dan dari itu juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam hidup kami. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya ulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Karang-Ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku,
untuk firman-Mu Tuhan. Aku sungguh bahagia ingat akan janji Tuhan, Engkau bersama aku hari ini, ada di dalam Firdaus. Rumahku di surga, hidup bersama Tuhan Yesus. Amin. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Pakailah hidup ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini berfirman ya Tuhan, kecintaanku hanya padamu, juru selamatku. Aku mau setia ingat janji-Mu ya Tuhan. Engkau satu-satunya kecintaanku, juru selamatku. Amin, amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Janji Tuhan ya dan amin. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Kalau bisa setia sampai detik ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena kita ingat janji Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin, haleluya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai juru selamat Bapa kita, Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Tuhan Yesus satu-satunya Raja kecintaanku. Dia Raja kecintaan kita semua. Oh sungguh senang sekali saya kalau saya nyanyi cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Engkau Bapa, Bapakku, Tuhanku, Rajaku. Engkau di atas segala-galanya. Kami mau setia ikut Engkau Bapa. Aku mau taat pegang janji firman-Mu. Tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh kita sukacita di dalam Yesus ada kepastian. Ya, sungguh bukan mudah-mudahan, tapi di dalam Dia ada kepastian. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Selalu rutin Bapak Ibu ya. Baca Alkitab tiap malam, saya rutin baca perjanjian baru. Kalau pagi besok perjanjian lama, selalu firman Tuhan. Sampai nanti kitab Wahyu, sampai Yesus datang. Amin. Injil Lukas pasal 23. Berita menyenangkan, luar biasa janji Tuhan Yesus. Mari kita baca dari ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya. Amin. Puji Tuhan. Saya sendiri sudah 65 kalian saudara ya, pergi ke Bukit Golgota di Garden Tomb, ini lokasinya sudah di Yerusalem. Ya, saya selalu menangis kalau datang ke sana. Menangis apa saudara? Karena menangis cintanya Tuhan Yesus sudah luar biasa kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih, nangis ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, karena kita yang orang yang seperti tidak layak menerima janji. Ini nama anugerah. Anugerah pemberian dari Tuhan yang sebetulnya tidak layak menerima. Tapi kita diselamatkan ke Bukit Tengkorak. Saudara, Tengkorak ini Yesus yang sudah rela melakukan yang terbaik. Tapi hebatnya Yesus bukan di sana lagi,
tapi dia ada di surga karena Yesus sudah bangkit, saudara. Luar biasa. Ya. Terus berikutnya Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Coba dahsyat nggak Yesus, saudara? Ya. Yesus berkata, ampuni mereka. Berarti Tuhan itu punya sifat pengampunan. Dahsyat cintanya Tuhan itu. Mana ada pribadi yang seperti Yesus, dia betul adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih sayang. Besar kasih sayang Tuhan ini terbukti nyata. Ya, diampuni segala dosa. Orang-orang mau ampun, dia bilang, wah diampuni sama Tuhan. Baik, sungguh. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Orang yang dipilih Allah. Oh, mereka mengejek. Nggak tahu betul bahwa Yesus adalah Mesias. Nggak apa-apa, silakan. Hidup memang sebuah pilihan. Tapi kita pilih dan kita yakini Yesus itu adalah Tuhan, dia Mesias, dia Tuhan, dia Bapa kita. Luar biasa, kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang, memang inilah raja orang di Inri, saudara. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus pegangan hidup kita. Ya, kalau Inri itu, saudara, ya, dari bahasa Latin, saudara. Inri itu aslinya dari bahasa Latin. Ya, Inri itu Yesus, Nazarenus Rex Yuda Konum. Ya, ini cap rezim itu negara Roma, saudara. Yang artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Inri itu ditulis bahasa Latin. Ya. Ya, ditulis dalam bahasa Latin aslinya itu, ya. Terus saya baca berikutnya ayat 38. Ada juga tulisan itu juga kepada inilah raja Yahudi, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Ini penjahat, saudara, penyamun, ada kiri ada kanan. Ini menurut saya yang sebelah kiri, saudara. Kan bicara kanan itu posisi kemenangan. Kita nanti Yesus duduk di sebelah kanan, ya. Jadi ini saya yakin ini orang jahat ini yang sebelah kiri. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, ini sebelah kanan. 39 sebelah kiri, sebelah kanan berkata, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Coba ini, dia mengaku dosanya. Bagus. Tapi yang sebelah kiri jahat, dia mengolok Yesus. Tapi yang sebelah kanan, kita layak menerima hukuman. Berarti dia rendah hati di depan Tuhan. 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lihat ini. Dia berarti dia ngaku dosanya, dia minta ampun sama. Saya yakin ini diampuni sama Tuhan. Dan ayat 42, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah kananku apabila engkau datang sebentar. Nah, ini pengakuan, saudara. Satu, bicara pengampunan atas dosanya. Ya. Kedua, dia mengaku Yesus sebagai Raja. Berarti dia tahu persis Yesus sebagai Juru Selamat. Berlaku dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa percaya dengan mulut, percaya dari hati, akan diselamatkan. Karena dia percaya dari hati bahwa Yesus Juru Selamat. Dia Raja. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai, berarti dia rendah hati. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan lihat hati, saudara. Langsung dijawab sama Tuhan. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua mari melalui firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa kita. Demikian juga belajar kita memiliki sifat pengampunan. Kita di sini bisa belajar. Kalau Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita, mari kita juga punya sifat mengampuni. Tidak boleh di antara kita saling dendam, dengki, benci. Kalau di antara bapak ibu ada salah, ya, ada benturan satu sama, cepat segera damai. Tidak boleh udah ribut. Kalau saudara salah, sudah minta maaf. Ya, kepada, ayo, harus ada di antara kita saling pengampunan. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh, tidak boleh. Jadi jelas, ya, kita ambil firman Tuhan yang pertama. Kalau Yesus sudah mengampuni,
Mari kita punya sifat mengampuni. Karena masalahnya kalau kita tidak punya sifat pengampunan, kita juga tidak diampuni dan tidak bisa masuk ke surga. Sebab apa adanya? Matius pasal 4 ayat 15. Ini demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapak kita tidak mengampuni, berarti kita hidup di dalam dosa yang nggak bisa masuk surga gitu. Karena di dalam surga adalah orang yang sudah diperbarui, orang-orang yang sudah diampuni dosanya, orang-orang yang sudah dikuduskan. Ya, tidak boleh. Ya, jadi yang pertama, mari kita punya sifat mengampuni. Dan kedua, akuilah Yesus sebagai Raja dan segala Raja. Ya, dan kita senantiasa mau rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu mohon kepada Tuhan. Mari ketiga, mohon kepada Tuhan. Ingat aku ya Tuhan, saya selalu minta sama Tuhan. Rendah hati artinya. Ingat sama Tuhan, ingat aku Bapa, supaya aku nanti masuk di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu bersama saya kita mohon Tuhan, ampuni segala dosaku, segala kesalahanku, ampun pakai hidupku, bentuk hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku seperti Engkau Bapa, dan suatu hari kerinduan aku bersama Engkau di surga buat selam. Amin. Kita yakini imani. Di dalamnya ada kepastian. Sebab tertulis di dalam Yohanes pasal 10, saya mau baca. Ini kepastian, di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 10, ini buktinya. Yesus memberikan suatu kepastian, ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lihat ini. Memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Lihat ini. Pasti di dalam ada kepastian tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangguhan dahsyat ini. Janji Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Komitmen kita sekali Yesus, tetap Yesus. Memiliki 5 karakter yang selalu saya dengungkan. Yang pertama kasih, vertikal dan horizontal. Artinya kepada Tuhan dan kepada sama, vertikal horizontal. Kedua, taat, vertikal horizontal. Taat kepada Tuhan, juga kita saling taat kepada istri, kepada suami sama, horizontal. Ya, vertikal horizontal. Ketiga, rendah hati kepada Tuhan, juga horizontal, kita saling rendah hati, tidak boleh sombong kita. Yang keempat, biar kita mau setia kepada Tuhan, saling setia kepada horizontal. Kelima, hiduplah di dalam kebenaran, kekudusan sesuai dengan standar ilahi, standar surga, standar firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku ada di dalam surga, haleluya. Di tempat suci dan amat mulia. Amin, haleluya. Hatiku sangat rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Aku berjumpa dengan Yesus di surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan kedua, mari kita minta ampun sama Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan kita seperti pengakuan orang punya merendah hati dan depan Tuhan. Dan kita hidup saling mengampuni.
dan Yesus sebagai Tuhan Raja kita. Dan kita mau taat, komitmen kita menjadi pelaku firman. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus, kita diangkat sama Tuhan bersama di Firdaus, Yerusalem baru, surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.